Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya, Aidiah Puspitasari, akan bercerita menjelaskan tentang salah satu materi yang terdapat pada audit pengolahan data elektronik. Apa itu materinya? Ya, yaitu tentang operasi komputer. Materi operasi komputer terdapat 4 pokok bahasan yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama, struktur fungsi teknologi informasi. Yang kedua, pengendalian operasi pusat komputer. Yang ketiga, sistem operasi komputer. Yang keempat, lingkungan pengendalian komputer pribadi atau PC. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 pokok bahasan saja, yaitu tentang struktur pengendalian teknologi informasi, dan yang kedua, tentang pengendalian operasi pusat komputer. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang struktur fungsi teknologi informasi. Terdapat 2 permodalan organisasional dalam hal ini, yaitu pemrosesan data terpusat atau centralized data processing dan pemrosesan data terdistribusi atau distributed data processing. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang pemrosesan data terpusat. Pemrosesan data terpusat adalah pemrosesan data yang dilakukan oleh satu komputer atau beberapa komputer besar yang di mana lokasinya juga dalam satu tempat. Nah, dalam pemrosesan data terpusat ini ada yang namanya administrasi basis data atau DBA, Database Administration, yang dikepalai oleh administrator basis data yang bertanggung jawab atas keamanan dan integritas basis data. Kemudian, untuk pemrosesan data yang ada pada pemrosesan data terpusat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu pengendalian data, kemudian konvergensi data, operasi komputer, dan perpustakaan data. Untuk pengendalian data sendiri, yaitu di mana pengendalian data yang dilakukan oleh pemrosesan data terpusat ini akan lebih kompleks daripada pemrosesan data terdistribusi. Kemudian untuk konvergensi data merupakan proses mentranskripsikan transaksi dan diinput ke dalam transaksi online atau ke dalam komputer. Kemudian ada operasi komputer, di mana digunakan oleh pemrosesan data terpusat yang mengatur file-file elektronik. Kemudian ada perpustakaan data, merupakan tempat penyimpanan file-file dan offline data. Kedua adalah pemrosesan data terdistribusi atau distributed data processing, merupakan pemrosesan data yang dibagi menjadi beberapa bagian dari divisi-divisi yang ada, tidak seperti pemrosesan data terpusat yang menjadi satu. Dalam pemrosesan data terdistribusi ini terdapat beberapa resiko, yaitu yang pertama, ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Mengapa? Karena pemrosesan data terdistribusi ini terbagi menjadi beberapa bagian, maka penggunaan sumber daya juga akan lebih banyak dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya dari barang-barangnya, sehingga itu membuat biaya yang lebih banyak lagi daripada pemrosesan data terpusat. Yang kedua adalah kerusakan jejak audit. Mengapa bisa terjadi? Karena pengguna dari pemrosesan data terdistribusi ini lebih banyak, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kerusakan jejak audit. Kemudian, yang ketiga, adanya pemisahan fungsi yang tidak memadai. Hal ini bisa terjadi karena dalam setiap tempat atau divisi ada bagian-bagian yang sama, dan itu menyebabkan multifungsi. Kelebihan dari DDP itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama adalah penurunan biaya. Karena
biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan data terdistribusi ini lebih rendah daripada pemrosesan data terpusat. Yang kedua, yaitu perbaikan pengendalian biaya. Mengapa? Karena pemrosesan data terdistribusi ini terbagi menjadi beberapa divisi atau bagian, maka untuk perbaikan pengendaliannya juga bisa per divisi. Tidak seperti pemrosesan data terpusat yang pengendaliannya harus secara menyeluruh. Kemudian, yang ketiga, yaitu perbaikan kepuasan pengguna. Hal ini bisa terjadi karena pada pemrosesan data terdistribusi, pengguna lebih leluasa untuk menggunakan data dan mengoperasikannya. Kemudian, yang keempat adalah fleksibilitas cadangan. Apabila terjadi bencana, maka pemrosesan data terdistribusi ini masih mempunyai cadangan file yang nantinya akan dapat dipulihkan. Tidak seperti pemrosesan data terpusat yang tidak mempunyai file cadangan atau file cadangannya hanya pada file-file tertentu saja. Dan yang kedua adalah pengendalian operasi pusat komputer. Pusat komputer merupakan bagian yang sangat penting dalam operasi komputer. Mengapa? Karena pusat komputer merupakan bagian yang mengawasi atau mengontrol kegiatan komputer-komputer lainnya. Nah, ada beberapa fitur pengendalian yang secara langsung dapat berkontribusi dalam keamanan lingkungan pusat komputer. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah lokasi fisik. Untuk lokasi fisik pusat komputer ini harus terhindar dari banyak bencana dan tempatnya juga strategis. Kemudian yang kedua, untuk konstruksi, yaitu bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Yang ketiga, akses. Akses untuk menuju lokasi pusat komputer juga harus mudah. Yang keempat, pengatur perubahan suhu, di mana suhu dalam suatu ruangan pusat komputer paling tidak 50% kelembapannya. Kemudian, ada pemadam kebakaran yang berisi alat-alat kebakaran yang sewajarnya dalam suatu kantor atau perusahaan, khususnya pada pusat komputer. Kemudian alarm yang nantinya bisa diidentifikasikan jika ada tanda-tanda terjadinya kebakaran. Yang keenam yaitu pasokan listrik. Hal ini digunakan apabila ada pemadaman yang dilakukan secara tiba-tiba. Maka harus mempunyai pasokan listrik cadangan seperti baterai atau generator. Sehingga jika terjadi pemadaman, maka listrik dalam lokasi pusat komputer tidak berpengaruh. Terdapat perencanaan pemulihan bencana atau DRP, Disaster Recovery Plan, dalam suatu pusat komputer. Hal ini perlu karena untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan apa saja yang dilakukannya jika terjadi bencana. Ada 3 fitur perencanaan pemulihan bencana atau DRP. Yang pertama adalah mengidentifikasi aplikasi yang sangat penting. Hal ini harus dilakukan. Mengapa? Karena jika ada bencana yang secara dibuat ataupun tidak, perusahaan dalam jangka pendek masih bisa beroperasi. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim pemulihan bencana, di mana tim-tim tersebut berisi ahli-ahli yang dapat memulihkan file-file atau data-data yang masih bisa diselamatkan. Dan pemulihannya juga akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan cadangan lokasi, seperti host site dan cold site. Kemudian penjelasan terkait operasi komputer yang terdiri dari 2 pokok bahasan, yaitu tentang struktur fungsi teknologi informasi dan pengendalian operasi komputer pusat. Sampai jumpa lagi, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.